Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Sistem Informasi, mata kuliah Prediktif Analitik. Saya Muhammad Askar Rizky dengan NIM 201, 051, 2002, dan rekan saya. Saya Anwar Nasin dengan NIM 20105 12003. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang mengenai bank marketing prediktif analitik yang nantinya akan menghasilkan suatu akurasi data mengenai bank marketing ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk di sini yang pertama kita sudah ada di dalam Google Colab. Selanjutnya, yang pertama-tama kita akan mengimport library dari Python tersebut. Yang pertama ini ada import NumPy SNP. Fungsi dari library ini yaitu untuk perhitungan matematis atau buat numerik angka-angka. Selanjutnya ada import pandas SPD. Fungsinya untuk membaca dataset. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot as plt, menampilkan visualisasi data. Nah, ini turunan dari Seaborn. Selanjutnya itu ada import Seaborn as SNS yang berfungsi untuk menampilkan visualisasi data juga. Untuk SNS set style dark grid-nya ini berfungsi untuk mewarnainya. Selanjutnya untuk from scikit-learn import pre-processing. Library ini berfungsi untuk pre-processing data. Selanjutnya ada from scikit-learn pre-processing import label encoder. Library ini berfungsi untuk mengencoding data. Misal true itu sama dengan 1 dan yes itu sama dengan 0. Selanjutnya from scikit-learn model selection import trend test split. Library ini berfungsi untuk men-split data, yaitu data training maupun data testing. Selanjutnya, from scikit-learn.matrix import confusion matrix, classification report. Library ini berfungsi untuk membuat confusion matrix serta classification report. Selanjutnya, from scikit-learn.linear model import logistic regression. Library ini berfungsi untuk membuat model logistic regression. Dan yang terakhir yaitu from scikit-learn.ensemble import random forest classifier, yang berfungsi untuk membuat model random forest classifier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan collect data. Jadi data tersebut dengan kampanye pemasaran langsung dari lembaga perbankan. Nah, tujuan dari klasifikasinya adalah untuk memprediksi apakah klien akan berlangganan deposito berjangka yang variabelnya itu nanti akan Y. Nah, seringkali lebih dari satu kontak klien yang sama diperlukan untuk mengakses apakah produk deposit berjangka bank akan ya atau tidak berlangganan. Jadi untuk tahap pertama dalam kita memprosesing data yaitu kita memasukkan dataset ke dalam Google Drive dulu dengan cara mount data seperti berikut from Google Colab import drive mount. Lalu kita melakukan membaca dataset tersebut dengan fungsi library pandas pada link Google Drive seperti berikut. Di-upload sama dengan pd drive underscore csv dan data bank adisionalnya. Lalu selanjutnya kita menampilkan 5 data teratasnya seperti berikut. Ada age, job, material, education, default, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat data klien banknya. Di sini terdapat age yang isinya numerik, job. Nah, di jobnya ada admin, blue collar, entrepreneur, dan sebagainya. Ada martial status ini ada divorce, married, single, unknown. Lalu ada education, di sini ada basic 4Y, basic 6Y, basic 9Y, high school, literate, professional course, university degree, dan unknown.
Lalu ada default, ada categorical yes, no, yes, dan unknown. Lalu di sini ada housing. Uh, Sini kategorikalnya no, no, yes, dan unknown lagi, dan ada loan-nya juga. Di sini sama ada no, yes, dan unknown. Terkait dengan kontrak terakhir dari kampanye saat ini, sini ada kontak, lalu ada amount, ada do you with plus contact day for the week, lalu ada duration plus contact duration. Lalu ada atribut-atribut lainnya. Di sini ada champion, lalu ada p days, ada previous, ada p outcome. Lalu untuk atribut sosial dan ekonomi, di sini ada employment variation rate, ada consumer price index, ada consumer confidence index, ada AUBER 3 months rate, ada number of employees. Lalu untuk output variabelnya di sini ada Y. Jadi di sini nanti dia akan melakukan deposit atau tidak, yes or no. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya tahap yang sebelumnya yaitu data understanding. Kemudian kita akan masuk ke data pre-processing. Langkah pertama dari data pre-processing ini yaitu cleansing data atau membersihkan data. Di sini kita melakukan data yang hilang. Dalam dataset ini tidak ada missing value. Namun ada beberapa nilai yang unknown yang sebenarnya merupakan missing value bagi kita. Jadi dimulai melakukan pemrosesan dengan menghapus nilai dari kumpulan data. Berikut codingannya. For column in df underscore load dot column, df load column dot replace unknown, np.none in place sama dengan true. Kemudian kita akan menampilkan df load drop nanya in place sama dengan true. Nah, di sini kita menampilkan data yang sudah di drop record unknown-nya. Selanjutnya kita akan menampilkan isi record pada atribut default yang sudah dihapus dengan atribut unknown dengan no-nya itu sebanyak 30.485 dan yes-nya itu sebanyak 3. Nah, karena datanya tidak seimbang antara yes dan no, maka data default-nya kita hapus dengan menggunakan sintak berikut. df underscore load drop default in place sama dengan true, exit sama dengan 1. Dan selanjutnya kita akan menampilkan atribut apa saja yang digunakan untuk memproses data selanjutnya dengan menggunakan sintak berikut. Selanjutnya kita akan mengganti data basic .9y, basic 6y, basic 4y menjadi middle school yang dapat disatukan karena dapat dikategorikan menjadi satu. Berikut codingannya untuk menggantikan basic 9y, basic 6y, basic 4y menjadi satu kesatuan yaitu bernama kategorikal yaitu middle.school. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk eksplorasi data analisis. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pre-processing data, kita melakukan eksplorasi data yang bertujuan untuk melihat hubungan antar datanya nanti seperti apa. Di sini kita bisa lihat codingannya seperti berikut. Pick AX sama dengan PLT subplot 3,4, pick size 20,17. Dan codingan lainnya seperti berikut. Di sini tujuan codingannya itu untuk melihat Y, dan warnanya di sini kita bisa pilih GNBU. Dan font size-nya di sini 17. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antar datanya. Untuk yang pertama, hubungan job dengan Y, yaitu dia melakukan deposit atau tidak. Di sini kita bisa lihat yang melakukan deposit terbanyak adalah di pekerjaan admin. Di sini nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Lalu untuk dari atribut marital, di sini untuk yang merit itu lebih banyak melakukan deposit daripada yang single atau divorce. Lalu ada education. Nah, di education ini yang terbanyak adalah yang university degree. Nah, di university degree ini yang lebih banyak
untuk melakukan eh, melakukan tadi. Selanjutnya ada housing. Di sini kita bisa lihat yang yes itu lebih banyak melakukan deposit daripada yang no. Lalu ada loan. Di sini yang melakukan deposit terbanyak yang no. Lalu ada kontak. Di sini yang melakukan deposit terbanyak yaitu yang menggunakan seluler daripada telepon. Lalu Dimon. Nah, Dimon ini yang bulan terbanyak yang melakukan deposit berada di bulan Mei. Lalu ada di day of week. Di sini day of week-nya yang terbanyak melakukan deposit ada di hari Senin, Mon. Terus ada di P outcome. Di P outcome ini non-existent. Di sini dia yang terbanyak dalam melakukan deposit. Selanjutnya kita melakukan encoding merubah data menjadi angka untuk mengklasifikasinya nanti untuk menjadi model data. Nah, di sini kita melakukan encode dengan mengganti nama, value, dan tabel dan merubah data menjadi angka. Di sini seperti codingannya berikut, LE sama dengan preprocessing dot label encoder. Di sini objek yang diganti menjadi job, marital, education, housing, loan, contact, month, day of week. Seperti berikut. Di sini kita menampilkan datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan memodeling data. Selanjutnya melakukan modeling data, model yang kita gunakan adalah logistic regression dan random forest. Pada kali ini akan membuat nilai akurasi data menggunakan dua model berikut. Yang pertama itu kita perlu melakukan encoding data lagi pada sintak berikut. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya ini ada model logistic regression. Yang pertama-tama kita harus melakukan split data dengan sintak di bawah ini x sama dengan df float titik drop y sama dengan x sama dengan 1 untuk menginisialisasikan nilai x. Selanjutnya yang bawahnya itu ada y-nya untuk menginisialisasikan nilai y. Dan selanjutnya untuk yang x train, x test, y train, y test sama dengan train test split x, y, test size sama dengan 0,3 dan random size-nya sama dengan 42 yang berfungsi untuk membuat data training dan data testing. Di sini untuk data trainingnya itu 0,3 atau 30% dan data testingnya yaitu 0,7 atau 70%. Nah, untuk yang selanjutnya ini menginisialisasi logistic regression model dengan menggunakan sintak berikut. Dan yang selanjutnya lagi menginisialisasikan data training pada sintak berikut y underscore train underscore prediksi. Nah, selanjutnya menginisialisasi data testing. Nah, kemudian untuk logistic regression training model, classification report. Di sini kita memakai library from scikit-learn.matrix import classification report. Untuk prediksinya kita menggunakan y underscore training prediksi sama dengan log model.prediksi x train. Nah, di sini untuk mengeluarkan classification report kita akan memanggil print classification report buka kurung y train, y train prediksi. Nah, di sini didapatkan classification reportnya untuk kelas yang 0 yaitu kelas true dengan precision 0,92, 0,97, recall-nya F1 score-nya 0,94 dan support-nya 18.655. Nah, yang selanjutnya yang satunya ini yaitu kelas false. Nah, didapatkan akurasi sebesar 0,89. Selanjutnya ada confusion matrix. Untuk membuat confusion matrix menggunakan data frame yaitu confusion matrix underscore df pada sintaks berikut. Nah, selanjutnya untuk menampilkan confusion matrix berupa diagram menggunakan sintaks yang heat map. Di sini bisa dilihat untuk true positifnya sebanyak 18.091, yaitu orang diprediksi berlangganan deposito dengan benar. Kemudian true negatifnya yaitu 1.006, yang berarti orang salah diprediksi berlangganan deposito. Untuk false negatifnya 564,
yaitu orang salah diprediksi tidak berlangganan deposito. Dan untuk false positif 1680, yaitu orang diprediksi dengan benar tidak berlangganan deposito. Untuk yang logistic regression testing model, sama seperti yang di atas, untuk classification reportnya kita memakai sintak yang sama. Kemudian untuk yang outputnya, kita mendapatkan akurasi sebesar 0,89. Untuk classification reportnya dapat dilihat di sini. Nah, untuk confusion matrixnya sama juga seperti yang di atas codingannya, dan mengeluarkan hasil yaitu 7.739 orang diprediksi berlangganan deposito dengan benar atau true positif. Selanjutnya 444 orang salah diprediksi berlangganan deposito. Untuk false negatifnya sebanyak 235 orang salah diprediksi tidak berlangganan deposito, dan 729 orang diprediksi dengan benar tidak berlangganan deposito, false positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita melakukan model yang kedua yaitu random forest. Di sini seperti di awal kita melakukan split data lagi. Di sini kita menginisialisasi nilai X, lalu ini kita menginisialisasi nilai Y, dia sebenarnya di float. Lalu ini untuk split datanya untuk membuat training dan testing. Di sini test size-nya sebesar 30% dan training size-nya sebesar 70%. Di sini kita menggunakan random forest model atau di sini diinisialisasikan menjadi RDF model, random forest classifier. Di sini kita menginisialisasi nilai data trend dan ini untuk menginisialisasi data test. Lalu kita ke random forest training model. Di sini klasifikasi reportnya kita dapatkan melalui codingan ini from Segler matrix import classification report. Di sini kita dapatkan nilai akurasi data sebesar 100% untuk data trainingnya. Dan kita menuju ke confusion matrix. Di confusion matrix ini codingannya seperti berikut dan kita melakukan heat map untuk menampilkan datanya. Lalu PLT show. Di sini nilai true positifnya sebesar 18.655. Lalu nilai true negatifnya sebesar 2.685. Lalu false negatifnya sebesar 0 dan false positifnya sebesar 1. Lalu kita ke random forest testing model. Nah, di random forest testing model ini untuk classification reportnya menggunakan codingan seperti di atas, from Segler matrix import classification report, dan kita menggunakan model RDF, dan hasilnya seperti berikut. Untuk testing modelnya, kita dapatkan nilai akurasinya sebesar 90%. Untuk confusion matrixnya seperti berikut, kita dapatkan menggunakan codingan yang seperti sebelumnya, menggunakan heat map, dan kita dapatkan untuk confusion matrixnya for testing model yaitu true positif sebesar 7.637 dan true negatifnya sebesar 613. Lalu true positif, lalu positifnya sebesar 560 dan false negatifnya sebesar 337. Di sini terdapat kesimpulannya, yaitu pada dataset bank marketing dilakukan tahap-tahap seperti collect data, preprocessing, exploratory data analysis, modeling data, untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Kami menggunakan dua model yaitu logistic regression dan random forest untuk dibandingkan mana akurasi yang lebih tepat untuk dijadikan model dalam membuat analisis bank marketing ini. Pada hasilnya dapat disimpulkan bahwa pada model logistic regression memiliki tingkat akurasi data training dan data testingnya sama-sama sebesar 89%, yang mana memberikan performa yang appropriate fitting.
Sedangkan untuk model random forest-nya, tingkat akurasi data training sebesar 100% dan data testingnya sebesar 90%, yang mana memberikan performa yang overfitting. Di sini, berdasarkan hasil tersebut, model yang paling memberikan tingkat nilai akurasi yang paling baik ialah model logistic regression, karena memiliki nilai akurasi data training dan data testing sebesar 89%. Nah, sebelum kami mengakhiri materi yang sudah dipaparkan, ada beberapa manfaat dari belajar sebuah data, yaitu kita mampu menganalisis data, memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan suatu masalah, dan skill logika komputer. Nah, mungkin sekian dari materi yang dapat kami berikan. Semoga teman-teman dapat lebih semangat dalam mempelajari predictive analysis. Dan semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.